Silahkan untuk Ibu Nadia Ursula, dipersilahkan. Oke, makasih atas kesempatannya. Saya Nadia Ursula dari SMA Strategi 1 Yogyakarta. Nah, saya di sini ada 3 pertanyaan kepada para pembicara tadi. Yang pertama, tadi kan konsep patologi segitiga sehat yang dideskripsikan oleh dokter awal tadi, saya tangkap sebagai suatu konsep keseimbangan ideal kehidupan kita dengan core system patologi. Nah, sekarang menurut dokter awal atau para penonton webinar lainnya, itu bagaimana melakukan sistem terpadu monitoring dan koreksi keseimbangan segitiga tersebut sebagai suatu autonomous system atau misalnya refleks langsung kerja sendiri gitu, atau bisa juga mengikuti perkembangan sains dan teknologi saat ini seperti AI dan IoT. Contohnya keseimbangan segitiga patologi tersebut bisa dimonitoring dan kendalinya bisa hadir dalam genggaman, misalnya gadget dan sensor-sensor lainnya, sehingga kita bisa bereaksi cepat supaya keseimbangan segitiga tersebut selalu terjaga mulai dari individu atau dari kita sendiri secara langsung. Nah, untuk yang kedua, tadi kan di konsep segitiga sehat tadi kan dari penjagaan dari sisi host itu menggunakan masker adsadana atau masker herbal. Nah, pertanyaan saya, jika ada penumpang bis tersebut tidak punya masker itu atau tidak mau memakai masker itu, nah bagaimana solusinya? Terus bagaimana dengan penggunaan masker lain seperti masker kain, masker medis seperti itu? Nah, apakah berpengaruh terhadap penjagaan dari sisi host itu? Nah, itu yang pertanyaan kedua. Nah, sekarang yang pertanyaan ketiga, apa saran dan nasihat bagi kami sebagai Z Generation, terutama saya sebagai siswa SMA yang untuk bisa meneruskan mengembangkan karya keren ini sebagai wujud multi-science yang berkolaborasi tentu sesuai dengan perkembangan dan sains dan teknologi untuk kedepannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Dek Nadia. Ini luar biasa ya, generasi milenial dan pelajar SMA, tapi pertanyaannya setingkat guru besar nih. Monggo mungkin untuk yang ini kita langsung, karena pertanyaannya 3, mungkin nanti yang raise hand berikutnya kita beri kesempatan setelah ini, karena Pak Awal kayaknya perlu waktu juga nih untuk menjelaskan secara lengkap. Monggo Mas Awal, bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Nadia Ursula. Ya, pertanyaannya hebat deh. Nanti yang nomor 3, yang pertanyaan ketiga nanti jawab oleh Mas Topik. Ya, yang pertama bahwa memang konsep segitiga sehat itu adalah konsep fatsun patobiologis yang mendasar, yang bisa diterapkan di dalam semua aspek kehidupan kita untuk menghadapi berbagai kondisi agar kita tetap selalu sehat. Dan segitiga sehat yang dibangun oleh Nadia di dalam diri Nadia itu berbeda dengan segitiga sehat saya. Dan segitiga sehat itu bisa terus berkembang secara dinamis. Seperti halnya status kesehatan kita itu tidak berada di dalam satu titik statis, tetapi dinamis. Contohnya, kalau kita dipaksa di dalam suatu lingkungan kutub utara, segitiga sehat kita akan bergeser. Kita tiba-tiba sekarang nih celing berada di padang gurun pasir, segitiga sehat kita juga akan bergeser. Nah, oleh sebab itu konsep ini adalah konsep yang mendasar dan layak diterapkan sampai nanti pun. Ya. Yang kedua tentang masker. Penelitian kami membuktikan ya sebelum ada pandemi COVID ya, itu memakai masker itu meningkatkan sistem imun sinonasal, imunoglobulin A naik. Tetapi yang the best itu adalah masker herbal. Jadi masker kain maupun masker medis reguler serta masker herbal kami bandingkan pada pengendara ojek online. Nanti bisa di searching, itu ada publikasi tentang hal itu. Ya, jadi semua masker itu memproteksi
Tetapi kemampuan proteksi masing-masing itu berbeda-beda dan itu perlu dibuktikan secara klinis maupun secara fisik atau biologis dengan berbagai macam kolaborasi risetnya. Yang nomor 3, Mas Tokir aja deh yang jawab deh. Ini untuk mendistribusikan pertanyaan di Nadia yang sangat berkualitas ini, kayaknya kita perlu juga mengundang para pemateri yang tadi sudah presentasi, karena pertanyaannya juga ada yang menyangkut AI dan IoT loh Mas Awal. Jadi ini mungkin saya mau minta bantuan sahabat saya Pak Hari yang memang di labnya juga mulai mengadopsi teknologi machine learning. Tadi Dek Nadia juga menyampaikan bisa nggak sih dibuat autonomous sehingga nanti proses yang terjadi di moda transportasi di bus itu terkontrol dengan sendirinya gitu. Jadi artinya memang tekanannya terjaga, filternya harus dibersihkan itu sudah ada warning, terus kemudian apabila terjadi turbulensi atau vortex itu juga sudah bisa diketahui, jumlah orang yang naik kebanyakan dan seterusnya. Barangkali seperti itu ya yang dibayangkan oleh saya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh dan pertanyaan Dek Nadia. Betul Dek Nadia bahwa saat ini Internet of Things dengan wearable, dengan sensor, dengan kemampuan analitik gitu ya untuk mengklasifikasi kondisi itu sangat memungkinkan gitu dilakukan secara terotomasi. Apalagi sekarang syaratnya itu ada konektivitas dan ada platform. Konektivitas sudah semakin baik, platform sekarang dalam negeri juga sudah ada tuh BUMN kita, Telkom punya platform IoT namanya Antares dan seterusnya. Tapi itu technical saja sih. Tapi intinya bisa, cuman mungkin yang harus dipertimbangkan saat ini adalah sebetulnya adalah engineering pada perilaku yang terpenting. Mengapa? Karena yang pertama kalau kita melakukan engineering pada infrastruktur itu ada konsekuensi dari cost biayanya gitu ya. Terus kemudian memang jangka panjang ini akan menjadi hal yang economical skill-nya akan tercapai gitu Pak, apabila misalnya tadi sudah disepakati dan dipergunakan serta ada regulasi yang diatur dalam bentuk tadi acuan standarisasi misalnya untuk keselamatan di transportasi massal. Nah, mungkin saya minta bantuan Pak Hari nih, jadi masing-masing punya sudut pandang yang mungkin dari aspek teknisnya, bisa nggak sih Pak Hari, misalkan tadi ada sistem sirkulasi udara, ada sistem yang terkait dengan infrastruktur dan manufaktur itu dikontrol, diotomasi, dan kemudian dilakukan self correction lah katakanlah sedemikian sehingga orang cenderung akan punya kualitas layanan yang terdeliver dengan sama baiknya gitu dari awal sampai akhir itu bisa terpantau. Nah, ini saya kira di BRIN yang dulu di ORPPT banyak sekali penelitian-penelitian terkait hal ini. Ya mungkin tidak langsung semuanya ada di termodinamika ya, tapi sekurangnya mungkin bisa memberikan gambaran begitu Pak. Monggo Pak Hari. Sebenarnya Pak Tauhid bisa jawab sendiri. Baik, pertama terima kasih Pak Tauhid ya. Juga terima kasih atas pertanyaan sangat bagus dari Mbak Nadia ya. Jadi memang bayangan saya ketika pertama kali mendengar biosmart ya seperti yang Mbak Nadia tadi sampaikan gitu ya. Ini ada satu sistem yang nanti akan otomatis gitu ya. Berdasarkan pola operasi, berdasarkan data teknis yang sudah kita dapat, kita bisa menghasilkan suatu sistem yang otomatis bergerak sendiri dalam mengontrol penyebaran atau penularan virus di dalam kabin bis gitu ya. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru juga gitu ya. Seperti yang tadi yang dalam kepala saya itu, cuma waktu itu di kepala itu hanya menyebutkan untuk mengontrol kadar CO2 gitu ya. Begitu kadar CO2-nya diketahui, levelnya yang harus dilimit misalkan 400 ppm. Kemudian kita tahu pola operasi kendaraan. Misalkan kita sudah tahu nih, misalkan untuk bis beralam yang Jakarta Jogja, itu pola operasi seperti apa, dan itu nanti yang akan menjadi big data untuk menjadi suatu sistem yang smart, atau sekarang istilahnya mungkin bisa dibuat suatu sistem kontrol dengan artificial intelligence. Dari mereka bisa mensensor atau mengontrol misalkan ya pada kondisi jalan tol itu kan udahlah rest airnya sedikit aja bukaannya, tapi ketika di traffic di situ nah itu bisa laju alirannya diperbanyak lagi supaya mendilusi kontaminan yang ada di dalam bis. Misalkan hal seperti itu. Itu memang ide-ide yang sangat memungkinkan sekali dan memang sudah diaplikasikan
Dan saya yakin ini mungkin timnya Pak Sur dari Undip, Laksana juga dan Sumber Alam, saya yakin menuju ke sana karena saya lihat ada kata-kata depan itu biosmart. Mungkin smartnya itu Mas maksudnya. Mungkin itu Pak Tauhid, mudah-mudahan Ya. bisa menjawab ya. Baik. Masih dari pertanyaan Denadia, ini kita kan harus memberikan jawaban yang memuaskan dari seorang generasi milenial yang haus akan ilmu pengetahuan ini. Jadi mungkin Mbak Nadia ingin dengar jawaban dari Bu Silva nggak terkait dengan peran mikroba di dalam konsep patobiologi segitiga, patobiologi sehat itu. Karena salah satu perannya kan ada unsur patogen ya di situ ya. Coba Bu Silva bisa nggak beri masukan nih? Kapan lagi bisa ngerjain Bu Silva ya, Pak? Iya nih. Aduh, Nadia, ini ya, selamat sudah menjadi pendengar yang baik dan kemudian memberi pertanyaan yang menurut saya baik. Ini masukan buat panitia ya, masukan buat panitia kan nanti ada apa tadi ini ya, yang penanya terbaik. Dapat gitu. buku, dapat buku ini pasti. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, saya bangga kalau lihat generasi penerus yang Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka seperti ini nantinya semua. Ya, jadi ini Pak Tauhid tadi pertanyaannya jadi menyinggung segitiga sehat dikaitkan dengan mikroorganisme ya Pak Tauhid ya. Iya. Ya, jadi tidak selamanya mikroorganisme itu bikin sakit. Ya, betul. Jadi memang kalau tadi saya sudah disentil juga sama Pak Tauhid, nggak boleh terlalu steril ya sebetulnya, karena ada mikroflora yang fungsinya juga membantu kita untuk mencegah kolonisasi dari mikroba yang jahat seperti itu. Jadi mungkin nanti Nadia berminat untuk masuk ke mikrobiologi, nanti mungkin saya bisa menjadi pembimbingnya. Jadi menarik memang di dalam dunia mikroba ini bahwa ada yang kita sebut mikroba jahat dalam tanda kutip dan mikroba yang baik dalam tanda kutip. Untuk mikroflora normal memang relatif baik ya, yang kenapa kita harus minum probiotik 3 kali sehari, itu kelebihan sebetulnya. Itu kan untuk menjaga supaya di saluran usus kita ada mikroflora normal yang mencegah kolonisasi dari mikroflora yang mikroflora patogen yang jahat tadi. Dan kemudian kalau sekarang ini situasinya adalah situasi pandemi di mana virusnya itu adalah airborne yang ditransmisikan lewat udara. Kita tahu bahwa udara itu kan vital untuk semua manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya udara karena semua metabolisme, Krebs cycle dan lain-lain untuk menggenerate ATP yang kita butuhkan untuk semua sistem faal dalam tubuh kita itu bekerja, terutama kan dari respirasi, dari udara. Nah, kemudian terkait dengan situasi pandemi seperti ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita terkontaminasi, untuk mencegah kita terinfeksi dari virus SARS-CoV-2. Jadi mungkin tadi Pak Awal juga sudah sebutkan bahwa penggunaan masker, kemudian tadi di Pak Pak Dante dari Kemenkes juga cuci tangan dan lain-lain, itu adalah precaution yang bisa menghindari kita untuk terkontaminasi dari mikroorganisme yang jahat tadi, virus dalam hal ini. Tapi ada banyak aspek lain juga yang memang harus dicermati. Kenapa sih mikroorganisme ini sekarang menjadi, kalau mungkin Nadia dan teman-teman yang lain nanti masih berminat di biologi gitu ya, nanti ada istilah-istilah new emerging disease, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroba yang sebelumnya sudah ada kemudian muncul kembali. Kalau SARS-CoV-2 kalau kita lihat
sejarahnya kan ada virus, ada flu Spanyol dan lain-lain, Spanish flu dan segala macam yang memang penyebabnya virus ya. Jadi memang ini sepertinya berulang. Kalau dibilang ada yang siklus berapa tahun Pak Tauhid? Siklus 100 tahun lah, 100 siklus tahun. ya seperti itu akan berulang dan berulang. Dan kemudian ada penyakit-penyakit yang tadi bukan new emerging disease new emerging disease. Jadi mungkin nanti ada penyakit-penyakit lain yang sebelumnya sudah tidak ada, seperti yang ditakutkan adalah salah satunya cacar ya Pak Tauhid ya, yang sebetulnya sudah kemarin-kemarin sudah tidak ada, tapi berpotensi untuk muncul kembali. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini? Di satu sisi lain ada lagi adalah resisten microbes. Jadi banyak sekali sekarang mikroorganisme yang resisten, yang sulit untuk dikendalikan. Jadi semuanya ini butuh butuh inovasi, butuh penelitian-penelitian yang bisa nanti mengantisipasi dari munculnya epidemi-epidemi dan pandemi-pandemi yang na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak terjadi ya seperti itu. Tapi kita kan harus antisipasi. Apalagi adik-adik semua yang ada di sini kan adalah calon-calon peneliti, mungkin nanti calon-calon inovator, calon-calon cendekiawan yang nantinya harus memikirkan hal ini. Jadi dengan adanya global climate change dan kemudian pollution dan segala macam hal yang penyebabnya adalah kita sendiri sebetulnya, itu mengakselerasi kemunculan microbes yang bermutasi tadi, kemudian microbes yang sebetulnya tadinya sudah hilang untuk muncul kembali. Belum lagi ada orang-orang jahat yang kemudian melakukan bioterorisme, menyebarkan kembali antraks dan lain-lain. Jadi itu harus kita antisipasi untuk keselamatan bersama. Kita lihat, belajar dari situasi pandemi saat ini bahwa sesuatu yang lebih jahat dari perang ya, more than dari perang itu terjadi saat ini ketika semua impact-nya itu semua sistem, semua sisi dari kebudayaan, dari masyarakat itu menjadi terpengaruhi. Jadi terdampak. Jadi itu yang harus diantisipasi sebetulnya. Jadi mungkin itu Pak Tauhid. Siap. Jadi itu Dek Nadia ya, tawaran terbuka untuk dibimbing oleh Bu Silva ya. Siapa tahu mau menjadi peneliti mikrobiologi ataupun patobiologi yang akan dibimbing oleh Dokter Awal, atau mungkin ingin ikut Pak Hari ya, lebih ke arah engineering.